Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhun Summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik. Wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatik wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa
wa banati khalatika allati hajurna ma'ak wa mura'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi wa mura'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in dan nabiyyu ayyastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahima turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik dzalika adna a'yunuhunna wa la yahzan dzalika adna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun wa yardayna bima ataitahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima wa kana Allahu
malakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaj. Walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Langsung wae ku abdi diterjemahkeun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila nakahtum kalian menikahi al-mu'minat, perempuan-perempuan yang mukmin, yang kafir haram. Summa kemudian talaqtumuhunna, kalian menceraikan mereka, min qabli sebelum ang tamassuhunna, kalian menyentuh mereka. Menyentuh dalam artian malam pertama ya, tanda kutip. Fama lakum, maka tidak ada bagi kalian, alaihinna atas mereka, min iddatin dari iddah, ta'taddunaha yang kalian harus menghitungnya. Famatti'uhunna, maka berikanlah mereka mut'ah, bekal. Wasarrihuhunna, dan ceraikanlah mereka sarahan jamila, dengan cara menceraikan yang cantik. Ayat ini menegaskan bahwa tidak mustahil ada pernikahan yang berumur 1 hari tidak sampai 1 malam, atau mungkin ada yang sampai 1 malam tapi tidak pernah bersentuhan. Kenapa tidak bisa bersentuhan? Ada banyak faktor. Mungkin di malam pertamanya perempuannya sedang haid, lalu malam kedua, ketiga ada masalah bentroknya, perang dunia ka-4, cerai gitu. Atau mungkin si perempuannya ternyata nggak mau karena dia dinikahkan secara paksa. Dan di dalam riwayat Bukhari ada keterangannya dari Abu Usaid bahwa Rasulullah pernah menikahi Umaymah binti Syarahil. Lalu ketika di malam hari Nabi mau masuk kepada dia menolak. Bahkan mengatakan, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kau. Anggap setan kan Nabi? Ya. Maka Nabi langsung menceraikannya. Ini sangat mungkin terjadi. Atau mungkin ada satu hal ya, mustahil nurami ayeuna cenah di lapas lobana lesbi, cenanya teuing bener ting teu. Ternyata dia enggak punya hasrat ke lelaki. Nah, ada banyak faktor, atau mungkin yang lelakinya ya ternyata tidak bisa ya berhubungan intim dengan istrinya. Kalau kemudian terjadi perceraian, maka tidak perlu dihitung iddah. Gak perlu menunggu 3 bulan, gak perlu menunggu sampai
lahir kehamilan gitu kan, iddah itu. Maka besoknya si perempuan itu sudah boleh menikah lagi. Iddah itu bukan perempuan kan. Kalau bapak-bapak mah boga pamajikan kena dek nama deh mangga. Kan masalahna wanita gitu. Kalau perempuan mau menikah lagi itu harus ada jeda dulu. Istilahnya itu istibro, membersihkan dulu janin. Kalau ini kan nggak ada janin karena belum pernah ada hubungan intim. Dan tetap suami harus memberikan mut'ah. Mut'ahnya itu kalau sudah ditentukan mas kawinnya, maka setengah mas kawinnya harus dikasih meski belum hubungan intim. Kalau ketika akad nikah belum disebutkan mas kawinnya, ya. Dan ini jadi dalil mas kawin itu bukan syarat sah nikah. Cuma memang sunnah pernikahan. Maaf, mas kawin yang jelas kadarnya itu bukan syarat sah nikah. Pokoknya contoh, bapak nikahkeun Ujang bin Anu ka putri teges bapak Neng Anu bin Anu kalawan mas kawin nu dibayar 2 bulan deui gitu. Mas kawinna teu kudu disebutkeun, asal disebut ada mas kawin gitu. Nah, kalau akad dalam nikahnya begitu, maka suami yang menceraikan istrinya sebelum hubungan intim itu enggak perlu memberikan mas kawin. Itu sudah dibahas di surat Al-Baqarah ya. Silakan nanti dicek. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna wa matti'uhunna 'alal musii qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin dan seterusnya. Tapi kalau sudah hubungan intim, maka mas kawin itu harus dilunasi penuh. Apa sudah hubungan intim lalu cerai? Ada banyak faktor. Zaman Nabi itu terjadi karena istrinya tidak puas dengan suaminya. Yang terkenal itu istri Thabit bin Qais. Suami saya soleh kabina-bina. Cuma setiap kali hubungan intim saya ingin meludahi wajah. Jadi nggak puas di urusan ranjang. Maka kata Nabi, silahkan kembalikan mas kawinnya. Itu kalau kasusnya dari perempuan yang mengajukan cerai. Tapi kalau kasusnya dari laki-laki yang ingin cerainya, maka tetap mas kawin itu harus dibayarkan. Kalau di zaman Umar bin Khattab itu ada al-innin. Al-innin itu menanam lemah syahwat. Umar bin Khattab dikasih waktu 1 tahun buat meningkatkan stamina nya, buat diberi vitamin merenaun korma 2 kilo. Tapi karena sudah 1 tahun angger keneh wae lemah syahwat, maka dia diceraikan dari istrinya. Dan mas kawinnya tidak dikembalikan karena dia sudah menyentuh, menghalalkan farji dari istrinya. Jadi gitu banyak ada pernikahan yang sudah hubungan intim, eta mah mas kawinnya nggak boleh ditarik lagi kecuali yang mengajukan cerainya adalah istri. Ada belum hubungan intim tapi sudah disebutkan mas kawinnya ketika akad. Mas 20 kilo gitunya, 20 gram 20 gram, maka berarti 10 gramnya itu nggak boleh diambil. Atau ada ketika akadnya tidak menyebutkan mas kawin. Bapak nikahkan Ujang bin Anu kepada putri kandung bapak Neng bin Anu dengan mas kawin yang dibayar menyusul. Berapa mas kawinnya nggak disebutkan, maka itu nggak harus bayar mas kawin. Tapi meski demikian, tetap harus memberi mut'ah.
Memberi mut'ah itu minimalnya ngasih hamba sahaya 1 atau ngasih keledai 1. Mun ayeuna mah mere motor, teh mere motor, mere mesin cuci jeung kulkas, pan eta pembantu digital ini. Atau HP. Apalah yang jelas ada yang dikasih. Nah, itulah kewajiban kita bapak-bapak kaum laki-laki. Keur kawin kudu mere nya, keur cerai kudu mere. Selama nikah harus ngasih. Karena hak kita juga lebih besar. Ya, hak menceraikan ada di kita, hak waris lebih besar di kita, di laki-laki, makanya tanggung jawabnya lebih gede. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna ahlalna laka, sungguh kami menghalalkan bagi engkau azwajaka, istri-istri engkau, allati ataita ujurahun, yang engkau telah memberikan kepada mereka upah mereka, maksudnya mas kawin. Wa ma malakat yaminuka, dan yang dimiliki oleh tangan kamu, maksudnya hamba sahaya, mimma afa Allahu alaik, dari apa yang Allah berikan kepada kamu sebagai fai. Fai itu ghanimah. Nah, ini Pak yang membedakan istri dan hamba sahaya. Ari istri mah dinikah dengan mas kawin, artinya merdeka. Kalau hamba saya mah tidak dinikah, cuma dimiliki karena statusnya sebagai ghanimah, sebagai tawanan perang yang kemudian dimiliki. Baik itu dimiliki langsung atau dimiliki atas pemberian Nabi. Kalau perempuannya banyak, yang membunuhnya banyak, sekarang Abu Jahal kan, Abu Lahab dibunuh oleh 2 orang, berarti harus dibagi 2. Kalau perempuannya dibawa, itu otomatis nanti Nabi yang menentukan, kamu ini, kamu ini. Tarimakeun we, dek geulis teu geulis oge gitu. Itu bedanya hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu bukan dari TKI, ya, bukan dari karyawan, bukan. Hamba sahaya itu dari tawanan perang. Wa banati ammika wa banati ammatika, anak paman kamu, anak bibi kamu dari keluarga bapak, wa banati khalika wa banati khalatik, anak paman kamu, anak bibi kamu dari pihak ibu. Allati hajarna ma'ak, yang hijrah bersama kamu, bersama engkau. Ini hijrah bisa artian dari Makkah ke Madinah atau hijrah dari kafir menuju Islam. Ini diantara jawaban, sering ada pertanyaan, boleh tidak menikahi anak paman? Berarti saudara sepupu. Jawabannya boleh. Dan Imam Ibnu Katsir menjelaskan Islam itu sineger tengah antara Yahudi dan Kristen. Kalau di Yahudi tidak boleh kecuali nanti ketemunya di kakek yang ke-7. Nah, untuk kakek ke-7 teh nya bao jangka wareng naon deui luhur. Udag-udag tah. Napi udag-udag, amun saudag-udag boleh. Kamu saaki, sabao, sauyut enggak boleh. Kalau di Kristen itu menikahi keponakan pun boleh. Menikahi anak saudara nyalo kalau meunang. Nah, Islam senegar tengah. Kalau menikahi anak saudara atau keponakan haram kan? Ada di surat An-Nisa. Wa banati akhwatika wa banati ikhwanika, enggak boleh. Anak saudara itu enggak boleh dinikah. Tapi kalau anak paman boleh. Ari wani mah. Ada ya dulu tetangga saya, sekarang juga masih rumah tangga, nikah sama anak uaknya.
ya baheulana ngajidin Nurul Huda dan nya ieu lalakina nikah ke anak bibinya tah meunang teh cenah kitu boleh bisi eudek mangga boleh halal ya. Wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsa linabi, dan perempuan mukmin yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Maksud menghibahkan dirinya itu berarti enggak perlu pakai mas kawin, tapi akadnya itu akad menghibahkan diri asal Nabi mau, in aradan Nabi. Jadi enggak ada akad pernikahan, enggak ada mas kawin, enggak ada. Pokoknya saya menghibahkan diri kepada Anda, lalu kata Nabi, hayu, udah itu jadi. Bukan nikah mut'ah. Kalau Nabi ingin ayyastangkihaha, menikahinya, tapi umat paling mah kholisotal laka, khusus bagi Nabi. Awas ya. Bisi di Bali ujug-ujug aya nu datang. Apal cenah ieu orang Bandung cenahnya single tadi Bali. Saya cenah menghibahkan diri saya buat akang, langsung enggak boleh. Itu mah khusus buat Nabi. Min dunil mu'minin, selain kaum mukminin yang lain enggak boleh. Dan ini memang terjadi ya. Hadisnya kebetulan di jihad kemarin saya bahas. Dan ternyata itu di bab malu. Ya, bab malu. Datang seorang perempuan ke Nabi. Nabi, saya menghibahkan diri saya untuk Anda. Nabi itu kata sahabat lebih pemalu daripada perempuan pemalu di rumahnya. Apa maksudnya? Gak berani berterus terang. Kalau menolak, kalau gak setuju itu gak ngomong Nabi. Nabi melihat, tungkul gitu. Tak itu Nabi menolak teh, ya, jadi lamun ningali nya Ustad Rohman balam wae tar nyaros ta eta teh aya nutupan wuju ngan Ustad Rohman mah teu wantun ngedal gitu. Eta al haya'u minal iman teh gitu. Nah, lalu kan ditawarkan ada seorang pemuda, saya cenah Nabi, kamu punya apa? Nya eta can abdi can nikah we teh bogana naon gitu. Meskipun cincin besi, ya, lain artina disunahkeun cincin besi, enggak punya. Hafalan Quran kamu hafal surat apa? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Tak kieu pemuda persis zaman Nabi mah. Miskin tapi hafal nepikeun ka An-Nisa. Mun pemuda persis ayeuna nya miskin nya teu hafal. Maka kata Nabi silakan ajarkan, tapi jangan jadi dalil bahwa mas kawin itu yang terbaik dengan ajaran Quran. Ulah, saya sering bilang, saya cenah abdi mas kawina diantawisna ngaoskeun surat Ar-Rahman lah ulah nanaon aja. Pancenana hadis ge keur nu miskin teh mah, keur nu teu bogana naon. Tidak pernah Nabi menganjurkan, kalau Nabi menganjurkan geus atuh Nabi unggal kawin teh ngajarkeun Quran. Henteu. Nabi itu mas kawinnya 12,5 ukiyah. Berarti 500 dirham. 500 dirham berarti 50 dinar. Lamun sadinar 4 juta berarti sabaraha juta ta? 200 juta Nabi teh kecuali Sophia. Sophia mah dimerdekakan. Kecuali Juwairiyah mah mas kawinnya khusus 400 dinar. Nu mayaran Najasyi. Ya. Sisanya semuanya rata mas kawinnya ke Aisyah, ke Saudah, ke Hafsah 50 dinar kali 4 juta 200 juta mantes Nabi mau poligami teh. Orang mah kajian poligami ya 20 gram. 20 gram atuh kan sabaraha juta, 20 juta ya. Nabi itu sampai 200 juta ya, 50 dinar. Jadi semuanya ada mas kawinnya. Dan Umayyah putri Anas yang protes, ma'aqallah haya'aha, si ibu itu enggak punya malu.
Kata Anas, hiya khairun minki, si ibu itu lebih baik dari kamu. Wahabat lafsah lin nabi, dia menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa harus malu? Jadi kan istinbatna, mun aya perempuan menawarkan diri kepada orang yang soleh, itu tong dianggap teboga kaera. Kemarin sudah saya umumkan kepada istri, kadanya ibu-ibu tong nyebutkan teboga kaera. Itu hadisnya ada di Sahih Bukhari. Kacenah kumum ka ustad, ka ustad mah abdi dek tungkul we. Abdi dek tungkul we, can aya lampu hijau ti istri mah. Itu jadi ini pernah terjadi di zaman Nabi, makanya ketika ayat turun ayat ini langsung ibu-ibu yang minat yang jadi istri Nabi itu. Tapi kan tadi ada juga Nabi pernah mengalami udah menikah kemudian diceraikan. Eta mah embung jeung Nabi teh. Sieun kumaha meureunnya lah ripuh cenah. Sieun dititah tahajud, sieun dititah sedekah gitu. Qad alimna, sungguh kami telah tahu, ma faradna alaihim, yang kami wajibkan bagi mereka, fi azwajihim, dalam hal istri-istri mereka, maksudnya kita kaum muslimin, wa ma malakat aimanuhum, dan yang dimiliki tangan kanan mereka, likaila yakuna alaika haraj, agar tidak ada keberatan pada diri kamu. Maksudnya sama, di kaum muslimin juga ada yang halal, ada yang haram, cuma beda batasannya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyantun, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Turji man tasya'u minhunna, engkau menangguhkan siapa yang engkau mau dari mereka. Dari mereka itu dari istri-istri Nabi. Wa tuwi ilaika man tasya, dan engkau serumah melindungi kepada kamu siapa yang kau kehendaki. Ini khusus buat Nabi. Wa mani betaghaita, dan yang kau mau mimman azalta, dari yang sudah engkau jauhkan, fala junah alaik, maka tidak ada dosa bagi engkau. Ini jadi dalil khusus buat Nabi, tidak ada kewajiban gilir. Meski demikian, kata Aisyah, Nabi tetap gilir dan adil dalam gilirnya. Nabi gilir itu setiap maghrib sampai asar. Maghrib malam, besoknya asar. Dari asar sampai maghrib, Nabi berkeliling ke semua istrinya, ngecek. Nah, datang waktu maghrib, baru Nabi tinggal di rumah yang jadwal gilir terus seperti itu. Baru ketika beliau sakit, beliau digilirnya hanya di rumah Aisyah saja, biar dekat ke masjid. Meski sebetulnya buat Nabi boleh, ada yang mau diantep sebulan atau ditarik sebulan terus di rumah, itu halal buat Nabi. Dzalika adna, itu lebih dekat, antaqor ayunuhunna, menjadi tunduk pandangan mereka, wala yahzan, mereka tidak merasa sedih, wa yardaina, dan mereka ridho, bima ataitahunna kulluhun, dengan apa yang kamu berikan kepada mereka semuanya. Maksudnya ini kewenangan khusus buat Nabi, dan Nabi harus ada di atas istri-istrinya. Kumaha Nabi we? Meski kemudian itu tidak Nabi lakukan, Nabi tetap gilir. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah tahu apa yang ada di hati kalian. Maksudnya hati mah enggak bisa adil. Makanya Nabi sering berdoa, Allahumma hadza qismi fi ma amlik, fala talumni fi ma tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah gilir dariku yang aku mampu, engkau jangan menghinaku, menyalahkanku padahal yang aku tidak mampu, engkau mampu. Maksudnya ari hate mah teu bisa dibohongan, ya. Dan ini tidak menyebabkan kemudian poligami haram. Samalah kita punya anak,
aya we bedana. Wa kana Allahu aliman halima, dan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. La yahillu lakan nisa, tidak halal bagimu istri min ba'du sesudah itu, wala ang tabaddala bihinna min azwaj, dan tidak juga kamu mengganti mereka dengan istri yang lain. Walau a'jabaka husnuhun, meskipun mengagumkan kamu kecantikan mereka, illa ma malakat yaminuk, kecuali yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Jadi ayat ini menasakh ayat yang sebelumnya. Nabi setelah ayat ini sudah enggak menambah, enggak mengganti, ya. 9 di Madinah itu udah enggak nambah, enggak ganti, karena ini ayatnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan Allah Maha mengawasi atas segala sesuatu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.